kita evaluasi kandang sebelumnya, kita buat sekokoh mungkin. Jadi kita buatnya ini kandang kokoh. Panjang ke sana itu 12 meter, Mas. 12 meter jadi 12 plong. Dari 25 induk, ngomongin yang penting dari peternak itu nomor 1, produksi sudah aman. Kambing itu sudah produksi aja, kita beres. Nah, kayak gini. Nah, jadi dulu kandang Kang Soleh itu punya kandang ini dengan satu jantan 11 ekor induk. Nah, induk udah muat ini kandangnya. Nah, otomatis kan kayak gini, Mas. Jadi anak-anaknya ini sekarang kan sudah mulai sapi. Kan gitu. Nah, karena ini anaknya nanti dari jantan dan betina ini mau diseleksi lagi. Jadi kita Kang Soleh ini punya inisiatif dibuatin kandang lagi untuk nanti bisa menyeleksi dari hasil-hasil breedingnya tadi. Nah, jadi hasil seleksi nanti ada yang dipelihara, ada yang dijual lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Kang Soleh, kandangnya dulu apa kambingnya dulu? Yo kandangnya dulu. Kandangnya dulu. Berarti kandangnya dulu, kambingnya menyusul karena kambingnya sudah ada di sebelah sana. Betul, betul. Ya sahabat peternakan dan para penonton semuanya, selamat beraktivitas sampai tuntas. Video kali ini review pemasangan kandang kambing yang hampir selesai yang dilakukan oleh Alung Etawa Farm bersama teman-temannya atau pekerjanya. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman ternak senusantara dan terutama subscriber ternak mandiri. Kali ini kita akan review pemasangan kandang kambing yang kemarin banyak pertanyaan, apakah ada motif baru atau istilahnya evaluasi dari kandang yang sebelumnya. Jadi hari ini kita sengaja memang mereview kandang ini. Saya posisi pas masang kandang kambing untuk ternak binaan. Nanti semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Kita akan jelaskan fungsi dan edukasinya untuk kandang kambing kali ini. Jadi gini Mas. Jadi hari ini sebetulnya untuk pemasangan kandang kambing ya mungkin seperti biasa, seperti kandang-kandang sebelumnya. Ini ada ternak binaan yang posisi kambingnya memang sudah sudah lebih sudah nggak cukup lah istilahnya. Nah, jadi kandangnya itu yang kandang sebelumnya kemarin yang sudah direview juga kandangnya sudah penuh, tapi untuk di kambingnya kan kita untuk mengeluarkan kambing itu kan nggak harus lepas sapi istilahnya, karena kandang sudah penuh terus dikeluarkan Mas. Jadi karena ini juga lahan katanya juga sudah ada, juga sekaligus memang untuk penyeleksian kambingnya nanti hasilnya seperti apa, jadi ada penambahan kandang. Nah, gitu. Mas. Kandang ini kan sudah selesai apa belum ini? Ini untuk hari ini finishingnya Mas, tapi ini belum selesai. Karena yang sebelumnya kan kita nggak sempat mereview ya. Pas pemasangan semalam kita lupa untuk memvideo, cuman kita bisa jelaskan. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya, pemasangannya. Hanya ini ada evaluasi Mas. Kita ada evaluasi untuk kandang-kandang sebelumnya, mulai dari bahan sampai di pemasangan, terutama di bahan sama pembuatan. Jadi sebelumnya kan kandang itu ya motifnya sama Mas, kan sama, ya? Kemarin motifnya itu sama, tapi sekarang saya evaluasi, saya perbaiki lagi, saya buat lebih kokoh. Jadi kandang ini istilahnya kita buat lebih kokoh. Contohnya kayak lebih gini Mas. Kuat dari yang sebelumnya. Nah, contohnya kayak gini. Seperti ini. Nah, nih. Jadi tulangan kandang ini kita buat sekokoh mungkin untuk biar satu rapi, kuat, terutama karena
kalau bisa kan buat kandang itu jangan bentar-bentar buat bentar-bentar bubrah terus digawe meneh ngono Mas. Jadi lek iso ki kan buat kandang itu satu kali upayakan minimal sampai di 5 sampai 7 periode. 7 periode peranan kambing, atau memang kalau bisa kita upayakan kandang kambing itu sekali buat seumur hidup, istilahnya kayak gitu. Makanya saya buat semaksimal mungkin sekalian, mungkin ngomongin biaya juga, ngomongin tambah nggak sebegitu banyak sebetulnya dari kandang yang asal-asalan dengan yang dibuat sekokoh mungkin seperti ini contohnya. Jadi tulangannya yang pojok ini besar ya. Nah, jadi tulangannya kita buat berapa ini Mas? Tulangannya kita buat kokoh semua Mas. Jadi untuk tiang saya pakai ukuran 10 persegi Mas. 10 persegi. Jadi 10 kali 10 kali 10. Jadi 10 persegi. Terus tulangan atas sama bawah ini Mas. Nah ini Mas. Ini kita buat 7 kali 5 pun kita buat kayak gini Mas. Jadi kayu ini tumpuannya ke kayu sini ini bukan menggunakan paku lagi. Jadi ditempel ya. Nah, kita slope Mas. Pakai slope. Ini di lubang di lubang pahat tembus sampai sini ya. Nah, nanti kita baut sini. Oh, yang sini nanti kita pakai baut. Pakai baut. Nah, dibur, dibaut. Nah, sampai sini juga kita upayakan untuk kayunya itu masuk Mas. Untuk kayunya ngeslop, kayunya kita satukan. Jadi biar kandang ini kokoh. Jadi kalau dipaku kadangan kayunya juga bisa pecah juga ya. Satu itu, keduanya untuk sikunya Mas. Kalau kayu dimasukkan ke sini seperti kayak gini, itu kayu itu jadi siku sendiri. Jadi istilahnya memang kita buat kokoh kayak ini. Terutama ini Mas. Jadi kita evaluasi dari kandang sebelumnya, terutama di tulangan. Tulangan kita buat kokoh semua, atas sama bawah ini kita buat kayu besar. Terus ini pun juga kita buat serapi mungkin, kita nggak dibuat timbul. Jadi ini rata dengan tiang seperti ini. Nah, kayak gini Mas. Sini Mas. Ini kita buat kayak gini nih. Ini kan kandang motif gundulan kalau orang bilang Mas. Gundulan. Gundulan. Jadi gundulan itu kandang sama rumah istilahnya pembuatannya nggak bareng. Oh, pisah ya. Nah, jadi pisah rumahnya dulu, terus baru pembuatan kandang. Jadi satu buat kandang itu biar terlihat rapi, rajin, terus ya nyeni lah. Nah, jadi nanti ini ada miniatur lah, istilahnya kayak variasi dikasih. Di atasnya. Dikasih apalah. Hiasan lah. Hiasan kayak gitu. Terus tapi ini yang buat kokoh kandang kambing ini di belakangnya kita nyatu dengan rumahnya. Oh, kalau yang di belakang itu yang menempel pada tiang kandang itu. Jadi saat kayak gini, kuat ya, pasti kokoh. aman kan. Nggak ada cerita Kalau goyah. didorong kambing jadi nggak mudah roboh ya. Nah, ini dijamin pasti kokoh, pasti aman. Karena satu, secara di kandang ini yang belakang ikut tiang rumah, itu buat kekuatannya. Kedua yang paling menonjol, paling istilahnya buat keamanan di kandang ini, terutama tetap ini yang saya bilang tadi. Jadi kayu ini kita masukkan ke kayu ini. Nah, masuk ke dalam ini. Nanti kita pakai baut saja. Ini belum dibaut aja udah kayak gini Mas. Sudah kuat ya. Nah, belum. Hanya dimasukkan saja ini. Ini karena ini belum jadi Mas. Kayak gini. Terus untuk bahan Mas, kita sini Mas. Jadi untuk bahan, untuk detailnya Mas. Nih. Jadi kalau untuk bahan, saya biasanya kan teman-teman banyak tanya kalau bahan kandangnya apa Mas? Ya kayunya. Bahan kayunya itu saya buat rata-rata 3 macam Mas. Ada mahoni, akasia dan jati. Nah, itu bukan karena hanya sekedar kenapa milih kayu itu. Kalau saya milih kayunya itu karena saya milih kayu itu kan kayu keras Mas. Jadi
untuk kandang upayakan kan kayu-kayu keras dan seratnya padat. Nah, jadi biar untuk keamanan, karena kambing itu kan mungkin 1-2 hari kadang-kadang biasa saja, tapi kadang-kadang pas dia entah stres, ada lawannya, istilahnya berontak dan lain sebagainya. Seruduk. Nah, nyeruduk lah bahasanya. Nih, ini mahoni. Kalau atas ini biasanya saya pakai kayu. Yang merah ini mahoni. Ini mahoni merah ini. Tiang biasanya. Tiang juga saya buat. Akasia ya yang ini, agak putih ini. Ini mahoni. Terus ini Mas. Nah, lantainya, kalau lantainya ini rata-rata kalau nggak akasia saya mahoni. Jadi kuat Mas. Nah, pasti kuat, aman. Nih, ini untuk lantainya Mas, kita pakai lebar 5 cm. Nah, lebar 5 cm. Nah, jarak pasangnya ini saya buat sekitar 1,5 cm. 1,5 cm. Nah, kalau 2 cm biasanya nanti untuk yang kecil masih kecepit kan. Tapi kalau 1,5 cm aman terus, tapi kotoran turun. Tetap jatuh ke bawah tanah. Ini akasia. Jadi mahoni, akasia. Terus ini jatinya. Kita jati karena jati juga satu harganya juga lumayan. Lumayan kayu. Terus kan kayu kelas. Bahannya juga nggak gampang. Kita mungkin buat hiasan di depan aja Mas. Kayu kayak jatinya yang bagian depan. Ya. Nih pintu ini rata-rata kayu jati. Terus ini kayu jati Mas. Nih ini rata-rata kayu jati. Kalau enggak kombinasi gini, ada 3 jenis kayu ini ya. Kita sesuaikan Mas. Jadi untuk fungsi-fungsinya biar untuk keamanan di kandang itu sendiri. Karena dari motif atau seninya kandang. Karena kayu jati kan juga memang bagus, tapi sebetulnya kan mudah pecah Mas. Ya. Nah, makanya saya pakai di sini yang memakai nggak banyak paku, kita pakai selup-selup saja. Terus ini Mas, saya masuk Mas ya. Oke. Nah ini untuk motif sekat. Nah, kita motif sekatnya kita buat untuk apa nih? Lebarnya. Lebarnya lubang ini, maksudnya jarak pasangnya ini kita buat, artinya untuk lebih amannya paling lebar ini 7 cm Mas. 7 cm. Paling lebarnya 7 cm, rata-rata 7-5 cm, karena biasanya kalau dibuat agak lebar kayak 10 cm biasanya kepala kambing masuk ke situ, di sana dihantam dengan kambing lawannya, kasihan. Jadi kita upayakan untuk keamanan si kambing itu sendiri, kita buat semaksimal mungkin. Kayak ini kita buatnya juga untuk menompang kayu ini biar nggak gampang lepas. Ini dibuat double Mas. Dijepit. Dijepit double, kanan kiri. Jadi istilahnya saat ditumbur dari sini, ditahan dari sini, tumbur dari sana, tahan dari sini. Jadi kita mengupayakan untuk keamanannya, karena yang saya bilang tadi. Jadi biasanya ya rata-rata kalau kandang ini sudah jadi Mas, terus ada isinya, nanti ada kerusakan 1-2, rata-rata orang itu males. Biasanya rata-rata tuh orang itu males untuk benahinya, dan nanti yang jadi korban si kambingnya itu sendiri. Kasihan. Padahal mau nggak mau tetap yang nanti menutup modal dari kandang dan lain sebagainya tetap dari produk kambing itu sendiri. Terutama ini Mas. Ini yang paling rawan ini Mas. Ini kalau ceplok siji ngono ya Mas. Ngene iki kok tugel siji ngono. Iku wis oke lali nih Mas. Sampai kambingnya baru terjeplos. Biasanya kayak gitu. Makanya ini saya upayakan satu kayu keras, kualitas, upayakan dengan istilahnya untuk jangkanya jangka panjang. Istilahnya yang umur 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun udah rapi. Kalau ini saya sudah praktek ini sekitar 5 tahun masih aman. 5 tahun Mas. sampai 7 tahun. Nah kalau 5-7 tahun Mas, kambing itu udah beranak berapa kali. Sekalipun ini nanti di 5 atau 7 tahun kita bongkar buat lagi pun, kita sudah nggak mengeluarkan modal lagi karena sudah ditolong dengan produk itu sendiri kayak gitu Mas. Jadi ini ayo teman-teman semuanya, satu konsepnya kita susun sebaik mungkin. Jadi konsep untuk penataan kandang. Jadi konsep-konsep kandang itu artinya ukuran-ukurannya. Jadi kayak gini. Jadi kenapa saya buat kandang kambing
dua kamar satu palung. Oke. Jadi kan fungsinya ini untuk nanti memilah-milah kambing, karena kambing itu kan secara status nggak sama toh Mas, kan gitu. Kadang-kadang yang masih ada baru hamil, kadang masih kosong, kadang ada anak-anak, kadang-kadang hamil tua. Nah kalau dengan motif seperti ini kita akan bisa menyusun. Jadi kambing anak-anak disandingkan dengan kambing hamil tua atau sama-sama dengan anak-anaknya. Jadi nanti pas kita ngasih makan kita bisa adil. Ya, bisa diatur. Nah, bisa diatur. Jadi otomatis pakan kambing kan nggak sama Mas. Porsinya. Masa kambing belum hamil dengan anak-anak sama, padahal kan anak-anak pasti butuh asupan lebih. Ya, yang istilahnya kayak gitu. kan anak-anak itu. Nah, jadi kita desain seperti itu, tujuannya seperti itu. Dan untuk desain kita lebih evaluasi lebih kokoh lagi, tujuannya kayak tadi yang dibilang tadi. Kalau bisa kita buat kandang itu satu kali, kalau bisa seumur hidup, ataupun istilahnya saat nanti mau pembenahan dan lain sebagainya, istilahnya sudah di kandang ini sendiri dari produk itu sudah bisa untuk sangat menolong kayak gitu Mas. Nih. Untuk kandang kambing ini Mas, ukurannya ada perubahan nggak ini Mas? Kalau ukuran sebetulnya kan ada ideal, ada juga dengan permintaan, sekedar permintaan. Kalau saya mau istilahnya untuk rekomendasi, kita utamakan keidealannya Mas. Artinya keidealan ukuran. Jadi kandang itu kan ada beberapa sistem. Jadi ada sistem breeding, fattening, koloni atau penggemukan jantan, kan kayak gitu Mas. Kalau untuk breeding kayak gini Mas, utamakan breeding untuk betina minimal lah istilahnya, memang sak merem-mereme, sak nyukup nih untuk bahan atau lahan minimal tuh 1 meter. Ini 1 meter. 1 meter ini lebarnya. Ini karena memang untuk dengan kapasitas besar, terus juga lahan memang juga nggak begitu lebar, jadi kita buat semini mungkin tapi sesederhana mungkin, tapi nanti ideal. Jadi ini kalau 1 meter kayak gini Mas, ini nggak bisa induk sama anak Mas. Jadi khusus induk. Nah jadi nanti ini rencananya fungsinya itu induknya di sini, anaknya di sini. Oh, bersebelahan. Nah bersebelahan. Jadi kan kalau untuk lebih bagusnya ternak itu kan nyusu itu nggak dibiarin nyusu sendiri sundul kayak sampean yang sudah praktekkan kan, ngomongin lebih hasilnya lebih maksimal kan, tetap induk sama anak itu nyusunya kita atur. Iya, dijadwalkan. Nah, dijadwalkan pagi, sore, malam, atau pagi, siang, malam. Istilahnya tergantung si peternak itu sendiri. Tapi kalau disandingkan kayak gini kan istilahnya nggak rewel gitu loh Mas. Biasanya kan jari mandiri. Nah, kalau agak berjauhan kan rewel. Kalau dipisah secara mendadak pasti cerewel. Nah, jadi jerit-jerit. kita upayakan kambing itu biar nggak stres. Nah, salah satunya kayak gini. Kalau rencananya Kang Soleh, si peternak binaan saya ini, jadi rencananya kayak gini nanti, ini induk, ini anak, ini induk lagi. Jadi induknya 2 di sini, anak-anak di tengah-tengah. Anaknya di tengah-tengah. Nah, nanti dari 2 induk kan kadang-kadang anaknya kadang-kadang 2, kadang-kadang dari 2 induk ada anaknya 3 gitu. Paling maksimal dari 2 induk 4 anaknya. Kan kayak gitu. Jadi anaknya dijadikan satu jadikan satu tengah-tengah. Nanti pas pas jadwal nyusu, kita masukkan ke kandang induknya. Itu kan lebih efisien, lebih menjaga tingkat, meminimalisir tingkat kesetresan dari induk itu sendiri. Jadi kita jaga dari ternak itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau untuk kandang, jadi teman-teman yang kemarin tanya-tanya, jadi seperti ini, kita evaluasi kandang sebelumnya, kita buat sekokoh mungkin. Jadi kita buatnya ini kandang kokoh.
tulangan-tulangan kita utamakan besar kayak gini. Nah, contohnya kayak tadi, kandang yang tiangnya saja ini bisa dikatakan gundul, tiangnya nggak ada penumpang dari atas, tapi kekuatannya melebihi yang lain. Karena apa? Karena kita buat kokoh tadi, kayu ini sama kayu ini dibuat menyatu, masuk ke dalam. karena kita bolak hari mas, dilubangi, ya, ditata, dislop, nah dipahat, kita buat slop kayak gitu. Jadi apa ya, maksudnya kita memang lebih menjaga untuk jangka panjang ya, untuk jadi kelangsungannya. Nah, otomatis kan panjang beternak itu nggak hanya waktu sebentar mas, kita memang butuh waktu satu sabar. Jadi dengan waktu yang nggak sebentar pun juga kita upayakan tempatnya buat senyaman mungkin dan seawet mungkin, kayak gitu istilahnya mas. Kayaknya nggak mungkin lah beternak kambing 1 tahun sudah, 2 tahun sudah nah, ganti kandang. Nah, nggak bisa mas. Yang pasti saya bilang pasti nggak bisa, apalagi sistemnya breeding mas. Kalau breeding mas, minimal kalau menurut saya mas, minimal kita 2-3 tahun paling min mas, itu baru kita mulai paham hasil breedingnya, dan mulai bisa kita cicipi hasil breedingnya, biasanya kayak gitu. Jadi dengan kita breeding ini butuh waktu, ya kita upayakan sebaik mungkin kayak gini. Jadi contoh ini untuk teman-teman semuanya, lebih detailnya kita nanti apa istilahnya, teman-teman kalau mau lebih detailnya bisa main di kandang. Di kandang juga ada sampel kandang, terus bertanya-tanya bisa lebih luas lagi. Terus ngomongin untuk harga mas, kan harga ini untuk harga ini mas, ini ya? ukuran kandang ini mas. Jadi harga itu kan variasi sebetulnya mas, tapi dari yang dulu sampai sekarang kan juga ada perbedaan toh mas. Jadi kalau untuk kandang ini soalnya kadang-kadang lihatnya video yang dulu mas, nah pertanyaannya sekarang, nah terus harganya yang dulu kan saya 1 meter itu cuman sama rumahnya ada yang 1.250.000 waktu itu. Nah kalau sekarang nggak jadi mas, ya, regane muda kafe mas, aku muda. Sekarang nggak jadi mas. Jadi kalau yang motif sederhana yang biasa tanpa finishing, kita kalau sama rumahnya kita buat 1 meternya itu 1.500.000. 1.500.000 itu ya. Itu motif sederhana. Kalau motif semua tulangan besar kita buat rapi, sama rumahnya yang motif kayak gini mas, rumahnya sendiri, kandangnya sendiri kayak gini, kita buat 1 meternya itu 2 juta. Tapi 1 meternya begini loh mas. 1 meter itu dari ini depan menyamping ya. Nah sinilah contohnya sini mas. Sini 1 meternya ini contohnya seperti ini. Nah ini kan 1 meter mas. Nah, 1 meter ke sini. Sini 1 meter. 1 meter. Nah ke belakangnya terus ini. Belakangnya. Ini kita buat 1,5 meter. 1,5 meter. Ini 1,5 meter kali 1 meter itu 1 juta. Kalau yang motif sederhana itu 1.500.000. Tapi kalau yang motif kokoh seperti terus ini juga nyeni, kita buat finishing 1,5 meter kali 1 meter kita buat 2 juta. Contohnya 2 juta ini. Ya? Ini panjang ke sana itu 12 meter mas. 12 meter jadi 12 plong. Jadi 12 plong. Ini sama rumahnya 12 meter ini mas. Finishing kita buat kemarin sepakat 24 juta. Jadi biayanya ini ya, terima jadi rumah sama kandang sekaligus pemasangan dan sampai finishing itu per meternya 2 juta. Kandang ini dengan ukuran 12 meter itu 24 juta karena 24 ini terlalu rapat mas, kecuali nanti kita motifnya koloni. Nah kalau koloni kita bisa agak ringan sedikit, bisa ini ya, nah bisa agak turun karena otomatis kayunya dari kan bahan yang dipasang, pengerjaan kayu lebih, pengerjaan juga lebih cepat, terus kayunya juga nggak begitu membutuhkan banyak.
Kalau untuk koloni kita bisa kurangi harganya. Kayak gitu. Nah, kalaupun yang sudah punya rumah, kandangnya sendiri, kita juga bisa kurangi. Jadi kayak gini. Kalau ini kandangnya sendiri aja, kandang aja, rumahnya sudah punya istilahnya. Sehingga atapnya perumahannya ini sudah ada, jadi suruh buatin yang kayak kandangnya, gini, aja. Ini kalau motif kokoh kayak gini mas, ini sampai pemasangan 1.500.000 dengan motif kokoh. Kalau motif yang sederhana kita buat 1.200.000-an. Kandangnya saja kayak gitu istilahnya. Ini kan karena dibuat kokoh, dibuat rapi, juga dibuat sekatnya terlalu dia agak banyak, otomatis kita menggunakan bahan kayunya juga lumayan. Nah ini kalau kayak gini 1.500.000 teman-teman semuanya. Jadi yang tanya-tanya kandang, ini tutorialnya untuk di angka harga sampai dengan bahan dan fungsinya. Jadi nanti bisa lebih lanjut lagi teman-teman. Kalaupun juga ada yang bertanya kayak gini, nah ini gimana kalau mau buat pondasi sendiri monggo. Jadi nanti bisa dibuatkan kayak gini. Pondasi itu cukup nge-u mas. Nge-u, yang belakang enggak. Nanti kita lihat di belakang. Jadi kayak gini, seret. Kelihatan dari sini. Nah ini nge-u, samping dan depan. Nah ini nanti kalau teman-teman yang mau buat kayak gini, order, saya buatin desain gambarnya. Jadi cari tukang di sana. Kalau tukang kayak gini kan rata-rata tukang semua bisa. Nah, bisa jadi kadang-kadang malah yang buat kandang sendiri itu aja bisa. Ini aja ringan. Ini aja dikerjain sendiri sama yang punya kandang ini bikin sendiri. Nah, tapaknya gitu. Atau pondasinya ini ya. Tapi kalaupun nggak ada, kita tetap juga upayakan bisa. Tapi nanti kita tiangnya langsung ke bawah sini. Jadi tiang ini langsung sampai tanah mas. Kalau nggak mau pakai ini juga bisa, kita tetap bisa layani. Misalnya tidak menggunakan pondasi ini. Ini tiangnya nanti kita turun ke bawah. Jadi bawahnya ganjel. Nah nanti diganjel pakai batu atau apa kayak gitu. Ompak ya. Nah, ompak lah kalau orang Jawa bilang. Kayak gitu. Jadi tapi kalau mau rajin kayak gini, kita nanti bisa kasih gambarannya. Belakangnya kosong kayak gitu. Ya, oke, kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Nah ini. Nah, ini bagian belakang. Nih. Belakang tidak ditutup. Nah, jadi kainnya pun kita buat kaku kokoh. Sama lihat sih. Nah ini balok 7 kali 10 cm. Jadi yang menumpang. Nah, jadi saya jamin untuk kekuatan menumpang kandang yang di atas tadi. Ya orang jeplos lah. Nah, ini pun juga kayak gini mas nih. Dari jarak geladak balok jari-jari lantai ini hanya saya buat sekitar 40 cm kurang lebihnya. Dari ini jaraknya sekitar 40 cm. Jadi untuk keamanan kayu tadi biar nggak mentul lah mas. Nah, nggak apa ya, biar kokoh kayak gitu mas. Ini tingginya berapa ini? Kalau ini rata-rata yang bagus minimal mas, minimal 50 cm dari tanah ini sampai sini minimal 50 cm. Cuman ini dibuat lebih malah. Dari tanah ini sampai ke lantai ini dibuatnya sekitar 60 cm. Jadi biar aman. Ini kan sebetulnya kandangnya dulu sudah ada kandang mas. Jadi ini serintilnya ini masih ada. Kotoran peninggalan kandang lama ini di-upgrade lagi jadi kandang yang kuat dan kokoh. Kayak gini. Contohnya. Wis duwe cemple akeh, wis entuk bati akeh ya. Nah, makanya di-upgrade. Salah satu edukasinya. Nah ini yang edukasinya. Tadinya menempat di kandang lama. Nah, jadi dulu Kang Soleh ini punya kandang ini, kan gitu. Punya kandang ini dengan satu jantan. Babone piro ya Kang? Nah, jane ya wis kelebihan wi Kang, tapi coba Kang Soleh itu yang mana? Kang Soleh ini yang ini. Masa enggak masuk ke YouTube ini nanti teman-teman atau yang lihat video saya enggak melihat sini Kang. Ora lah. Yo, piye lah ben ketok kene. Nah, ini jelaskan. Ini. Nah, jelaskan Mas Alung pemiliknya ini. Alamatnya di mana? Kang Soleh ini sebetulnya kan dulu dia peternak dari zaman dulu sebetulnya. Bahkan ngomongin mas, ini senior kita sebetulnya. Oh, berarti sebelum saya berternak, Kang Soleh ini sudah mengawali ternak. Ngomongin DPE
sebetulnya ini senior kita, tapi kan dulu ngomongin PE kan sebetulnya untuk di wilayah Lampung Timur, terutama di desa Kang Soleh ini, desa Bandar Agung. Nah, Bandar Agung ini dulu sudah lama Kang ya, sudah lama itu sudah ada PE itu Mas. Nah tapi dulu itu belum terkonsep, belum ada edukasi, bahkan belum ada yang mengarah ke seni atau apa, belum. Penting ngingu wedhus dah sireng ngono ya. PE. Kalau orang bilang PE Kang ya, PE kan orang bilang, bukan PE. Jadi PE. Anakan koplo. Nah, jadi perbedaannya pokoknya kepalanya hitam, kambingnya gede dulu, kayak gitu. Nah, sekarang dengan alhamdulillah sudah artinya sudah meranah ke sini lebih maju lagi. Nah, terus Kang Soleh sekarang ikut kemitraan kita, artinya Kang Soleh dengan punya modal basic sudah pernah dulu pelihara PE, sekarang pengen lebih perbaharui kayak gitu. Nah, ini satu tim dengan kita, satu mitra untuk di breeding PE. Nah, ini rencananya memang Kang Soleh untuk sudah skala produksi. Kalau mungkin istilahnya untuk rencana Mas, rencana itu sampai dari breeding ini rencananya berapa induk? Pengennya sekitar 25 induk minimal. 25 ekor induk. Nah, kalau beranak 2 ekor piro Mas Susan? Ente lek kalkulatore Mas, lek kalkulatore pokoknya batune enggak entek ngono lah Mas yo. Otomatis dari 25 induk itu Mas, itu minimal 40 anak pasti ada. 40 ekor ya. Kalau 2 ekor dihitung kan 50 ekor. Itu ada yang satu itu. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk konsep breeding itu misteri sih Mas ya. Jadi ngomongin konsepnya ada, tapi tetap nanti kita tergantung dari di lapangannya kita praktek. Jadi cuman ya tetap sebetulnya semua bisa dikalkulasi, tapi jangan dikalkulator. Kita bisa kalkulasi. Cerita sing pahit-pahit ya Mas. Kita bisa mengkalkulasi dari yang saya sampai bilang tadi. 25 induk anaknya. Kalau dua-dua 50. 50 itu kan kalkulator. Kita pahitnya aja. Itu kan kalkulator. Tapi kita kalkulasi dari 25 induk. Ngomongin yang penting dari peternak itu nomor 1, produksi sudah aman. Kambing itu sudah produksi aja kita beres. Nah, kayak gini. Nah, jadi dulu kandang Kang Soleh itu punya kandang ini dengan satu jantan 11 ekor induk. Nah, induk udah muat ini kandangnya. Nah, otomatis kan kayak gini Mas. Jadi anak-anaknya ini sekarang kan sudah mulai sapi. Kan gitu. Nah, karena ini anaknya nanti dari jantan dan betina ini mau diseleksi lagi. Jadi kita Kang Soleh ini punya inisiatif dibuatin kandang lagi untuk nanti bisa menyeleksi dari hasil breedingnya tadi. Nah, jadi hasil seleksi nanti ada yang dipelihara, ada yang dijual lagi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi fungsinya kayak gitu Mas. Jadi artinya kandang kenapa harus banyak-banyak? Kalau kandang cuman ini aja kan Kang Soleh untuk penuh. Sekali penuh jual, kita nggak bisa nyeleksi hasil breeding kita. Kalau kayak gini Mas, ini umur berarti yang sebelah sini udah penuh semua ini Kang Soleh. Udah penuh ini, udah penuh semua penuh. Ini. Bahkan dua-dua satu kolomnya. Satu kotak itu satu ada dua indukan. Nah, kayak gini. Sangat menarik ini. Nah, ini Mas, contohnya dengan kandang kambing ini umur berapa? 4 bulan. Nah, kurang lebih sekitar 4 hasil bulan. breedingan sendiri Hasil breeding yang akan diseleksi. Nah, jadi kalau gini kan langsung jual kan kita belum tahu nanti di umur 7-8 bulan tau kan, gitu loh. Jadi kalau kita bisa nahan agak sabar dikit ya, nanti kayak gini diambil 1-2 nggak apa-apa lah buat beli pakan atau buat kebutuhan. Itu rokok. Dan sebagainya. Ya. Nah, terus tuh juga contoh kayak gini. Dari yang sudah punya kandang ini, kambingnya beranak, sudah lepas sapi bisa dijual. Ini diambilkan dari 4 anak saja Mas. Ini sudah menghasilkan istilahnya kandang dengan ukuran kurang lebih 12 meter. Kena gijol gawe kandang. Nah, bilangnya kan kayak gitu. Ya, nah, dan cempenya hanya kelong, bukan habis. Masih ada sisa
punya kandang Dikurangi lagi. beberapa ekor lah, kira-kira pirang ekor Untuk 4 ekor. biar di kandang ini. kalau kambing ini. Nah, ini nanti kurang lebihnya sekitar ada 4 ekor untuk 4 ekor, pembiayaan di kandang berikutnya ini. Nah, istilahnya kayak Berarti gitu. yang gawe kandang itu orang gak duit ngukur ibarate. Nah, bahasanya kayak gitu. Nah, enaknya peternak di situ, Mas. Nah, Enaknya peternak kalau kita mau satu ya sabar, telaten, terkonsep, sebetulnya gampang. Kita nggak keluar uang di kantong pun. Kalau orang bilang, "Wah, wis duwe kandang koyo ngene." Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak memberatkan si peternak itu sendiri. Sebetulnya kalau yang saya bilang tadi, ya pahami konsepnya, terus ya telaten, terus sabar. Aja wedhus siji umur 2 sasi ngene. Bos, wedhuse wis Dol. kena didol iki ora iso ya aja ngono. Tahun berapa Kang? Udah berapa tahun lagi kira-kira? Wah. Lawasan. Kalau tahun sekitar 96-an lah. Tahun 96. Oh, tahun Berarti 96-an sampai itu. sekarang iki, Lawas ya. sampai sekarang sekitar 14 tahun. Sekitar Nah, 14 Sudah tahun. 14 tahun. tahun. Cuma- Nah, rung kenal ngarit, rung kenal wedhus. Nah, Blas. dulu kan pelihara aja, Oh. Mas. Kalau mengarah ke sini itu paling sekitar 2-3 tahun ya, Kang? Sekitar 4 tahunan lah. Nah. 3 tahun, 4 tahun. Sekitar itu. Ngomongin 4 tahun itu mungkin baru PN. Kalau yang dulu hanya sekedar ada campur-campuran peliharaan itu waktu lah itu. mungkin ya. Tapi kalau full ini, Mas, ini saya yang nyuplai soalnya kemarin. Jadi kalau full dari breeding yang bisa dikatakan sekarang hasilnya agak lumayan, mungkin masih di 2 periode, Kang. Iya. Baru 2 periode. Baru 2 Periode periode ini dan periode yang berikutnya itu udah upgradean. Tapi yang sebelumnya hanya ya pelihara PE kayak gitu. Kok enggak sirem ngono ya. Tapi kalau Hasilnya ini- sudah iya, api-api. Nah, kalau kayak gini istilahnya sudah lumayan. Jadi kayak nanti teman-teman berikutnya, teman-teman yang mau memulai kan istilahnya kita sudah punya produk kayak gitu istilahnya. Ya, makanya ini kita kayak saling bantu, saling support kayak gitu istilahnya kayak gitu. Oke, wis rampung apa burung? Oke, jadi untuk video kali ini untuk di kandangnya yang lebih lanjut, lebih detail lagi kita bisa ngobrol atau yang sudah saya jelaskan tadi, dan untuk edukasinya kurang lebih kayak gitu, walaupun mungkin kita nggak bisa ngomongin langsung secara full, Kang. Secara full mungkin malah kakayan malah. Nah, lebih jelas lagi, pengen lebih jelas lagi, tetap enak main di kandang, ngopi, ngobrol, Mas. Oh, enak, Mas. Nah, pengen lihat di salah satu mitra Along, salah satunya di Bandar Agung, tempatnya Kang Soleh ini. Jadi kayak gini, istilahnya ada yang kepengen melihara dari bibitan ini, induknya ini, kita kan tahu semuanya. Kita bisa. Jadi jelas istilahnya semua. Kita bisa bantu. Istilahnya kayak gitu. Yang penting ada komunikasi, terutama komunikasi kayak gitu, Kang. Istilahnya kayak gitu. Jadi untuk video kali ini kita sudahi dulu di sampai saat ini di tutorial ini. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf otomatis, dan sangat berterima kasih untuk teman-teman semuanya. Tetap dukung channel Ternak Mandiri dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, siap. Dan buat Kang Soleh tetap semangat. Ada kata-kata yang ingin disampaikan, Kang, buat Pokoknya penyemangat? untuk peternak Along Etawa tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, itu tadi review pembuatan atau pemasangan kandang kambing dengan konsep-konsepnya yang sudah dijelaskan oleh Along Etawa Farm tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat beternak menuju sukses. Salam peternakan buat semuanya. Iya terdas ya yang ini mangan kayu. Sapi ya. Lu diobat di sana, jadi sekali diobat itu jadi langsung mergo anyar. Obat tuh ya.
Potong. Enggak ulang.